Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aini dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Mula Warman dengan NIM 2305116095 dari kelas PGSDC angkatan 2023, di mana di sini saya akan mewawancarai seorang wirausaha yang memiliki usaha berupa toko kelontong atau toko daeng, yang dimana toko tersebut menyediakan sembako-sembako dan kebutuhan pokok lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Di mana tugas video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Mustamiro SPD MPD. Jangan lupa disaksikan videonya ya teman-teman. Bye-bye. Baik, saya di sini dengan Bapak siapa? Azhar. Nama panjangnya? Ahmad Azhar. Umurnya berapa, Mas? 25. Oke. Ini jualannya apa saja yang ada? Toko sembako, berbagai macam kebutuhan sembako doang sih. Kapan Bapak memulai usaha ini? Usahanya Bapak sih, saya cuma menjalankan mulai tahun 2021. Apakah Bapak bekerja sama dengan teman atau sanak saudara? Berdiri sendiri. Sebelum menjadi wirausahawan, apakah Bapak pernah memiliki profesi lain? Nggak pernah sebelumnya. Memang langsung Emang wirausahawan. langsung berusaha. Kenapa Bapak lebih berminat menjalankan usaha ini daripada usaha lainnya? Karena kebutuhan sembako lebih dibutuhkan dibanding kebutuhan yang lain. Berapa modal memulai usaha ini? Dari mana modal didapatkan? Dan apakah ada modal dari luar? Kalau modal itu nggak menentu, tapi kalau modal dari luar itu pasti ada dari pinjaman bank. Langkah apa saja yang digunakan Bapak untuk menarik pelanggan sebanyak-banyaknya? Iklan, promosi, tempat. Biasanya iklannya itu di mana ya? Di sosial media atau banner gini doang sih. Dari pukul berapa usaha ini dibuka dan pukul berapa ditutupnya? Bukanya pukul 6.30, tutupnya jam 12 malam. Ada berapa pegawai yang bekerja di sini? Tidak ada pegawai. Jadi bekerja sendiri. Bekerja sendiri. Apakah dalam merekrut pegawai harus memiliki keahlian khusus? Nggak perlu sih, karena sembako kan marketing ini otodidak kan, jadi nggak perlu punya skill lain. Yang penting kejujuran. Berapa rata-rata omset per bulan yang didapatkan? 20 sampai 30 juta per bulan. Bagaimana proses transaksi usaha di sini? Kita menerima cash sama QRIS. Apakah di sekitar usaha Bapak ada usaha lain? Jika ada, layanan seperti apa yang diberikan supaya pelanggannya itu tetap memilih usaha Bapak ini? Misalkan ada warung sembako lainnya. Harga yang lebih bisa merakyat dan menarik pelanggan lain, kebersihan, cara pelayanan, SOP-nya dan lain-lain. Apa suka duka Bapak dalam berbisnis usaha ini? Apa ada suka dukanya? Ya, barang-barang expire yang nggak laku, kemalingan misalkan, ada orang mencuri, itu doang sih. Oke. Apakah keinginan ke depan untuk usaha Bapak ini? Ya, pengen lebih rame aja sih, pengen ke cabang yang lain. Tapi dengan jualan yang sama? Dengan jualan yang sama. Apakah memiliki cabang lain selain yang dikelola di sini? Dulu sempat ada, cuma sekarang fokus di satu tempat doang. Oh, fokusnya cuma di sini aja. Apakah bagaimana respon dari konsumen terhadap produk-produk yang Bapak sediakan di sini? Respon konsumen nggak pernah nanya konsumen sih gimana responnya, cuma konsumen sampai berulang-ulang kali berarti ya punya kepuasan sendiri sama produk di sini. Siapa target dari produk-produk yang Bapak jualkan di sini?
semua kalangan. Karena sembako ya. Apakah kendala yang dialami selama menjalani usaha ini? Terus bagaimana Bapak ini mengatasi masalah tersebut? Kendala itu? Kendalanya ya kayak tadi, kalau barang expire ya kita harus direktur. Kalau kemalingan, ada yang mencuri barang, kita sediakan keamanan kayak CCTV dan yang lain. Gitu doang sih. Penghasilan seorang wirausaha tidak menentu nih Pak. Hal apa yang membuat Bapak ini kayak selalu optimis buat selalu jualan? Karena sembako ini kebutuhan, jadi semua orang pasti butuh. Jadi optimis aja bakalan laku. Pasti ada. Karena kebutuhan. Bagaimana upaya Bapak agar usaha semakin berkembang dan bertahan dari persaingan? Yaitu harga produk bisa bersaing, SOP kepada konsumen, cara pelayanannya, promosinya, ya buat menarik daripada toko lain lah. Apa kiat-kiat atau pesan yang ingin disampaikan bagi orang yang ingin membuka usaha seperti Bapak ini? Ya kalau mau buka usaha kayak gini ya siap mental, siap modal, mikirkan tempatnya, pikirkan promosinya, pikirkan cara kalangannya bisa diterima nggak sama warga. Penting yang pertama mentalnya ya. Mental. Menurut Bapak, apa kesalahan yang paling sering dilakukan oleh pemula dalam berwirausaha ini? Tidak memikirkan tempat. Kadang tempatnya yang enggak Sembarangan aja ya. Iya. Oh, kayak kurang gitu ya kayak marketingnya. kurang diminat konsumen karena sudah ada toko lain yang buka juga. Terus mungkin baru tempatnya sulit dijangkau. tempatnya sulit, promosinya kurang, cara SOP-nya dia kepada konsumen ya be aja begitu deh. Apakah Bapak pernah mengalami kegagalan dalam usaha? Jika iya, bagaimana cara membangkitkan semangat lagi dalam berwirausaha ini? Alhamdulillah nggak pernah gagal sih. Kalau gagal ya nggak mungkin bisa bertahan sampai sekarang. Bagaimana cara Bapak menjaga kualitas produk agar tetap konsisten? Kami punya sales promotion, jadi tiap bulan produk dicek expirednya, barang-barangnya, kebersihannya dan yang lain. Jadi ada barang yang rusak dikit bisa direktur dan yang lain. Jadi produk tetap terjaga. Di sini ada menyediakan kayak cuci-cuci gudang gitu. Kami nggak ada promosi gitu sih karena kami jatuhnya bukan modern, bukan market modern, bukan supermarket lah. Apa tips-tips sederhana bagi pemula yang ingin memulai usaha dengan modalnya itu kecil aja? Ya itu tadi cari tempat yang memadai, terus ya lihat cara SOP kepada konsumen aja sih. Kalau orang-orang itu kalau mau mulai usaha yang dari modal yang kecil cari produk dengan beli yang harga termurah, beli di reseller. Kalau bisa, kalau mau cari reseller tuh ambil yang kredit, jadi tunggu barang laku baru dibayar. Baik, terima kasih Bapak Azhar. Kita dari pada terima kasih.